Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang kesetiaan. Bulan ini kita belajar firman Tuhan tentang rahasia hidup sukses. Siapa sih yang gak mau hidupnya sukses? Pasti kalau ditanya, apakah kita mau hidupnya sukses? Semua setuju. Bilang mau, betul tidak? Kalau yang nggak jawab tandanya nggak mau sukses. Mau nggak hidup kalian kalau Bapak Ibu sukses? Amin apa nih? Mau sukses? Amin. Pasti mau sukses. Nah, ada rahasia untuk hidup sukses. Yang pertama minggu lalu itu adalah kita bisa sukses karena penyertaan Allah buat kehidupan setiap kita anak-anak Tuhan. Kalau ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, pasti kita akan sukses. Kata sukses di sini adalah sesuatu yang kita bisa terima atau berikan, dan kita perlu damai sejahtera. Kita perlu ucapan syukur. Kita sukses. Jadi penyertaan Allah itu yang membuat kita masuk kepada titik sukses. Minggu pertama. Dan hari ini, minggu kedua, yaitu kita bisa sukses karena kita ada kesetiaan. Kita ada kesetiaan, kita pasti sukses. Kita baca Amsal 3 ayat 1 sampai yang ke-7. Bapak Ibu sudah dapat? Amin? Ayo semangat amin ya. Amin. Amsal 3 ayatnya yang pertama sampai yang ke-7. Kita akan membacanya secara bergantian. Saya akan membaca ayat yang ganjil atau yang pertama, dan jemaat Tuhan membaca ayat yang kedua atau yang ke-6. Amsal 3 ayat yang pertama, beginilah firman Tuhan. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan atas manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akhirat dia dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Kita baca bersama-sama ayat yang terakhir. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jadilah jahat dan jauhlah. Puji Tuhan. Ini kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca pada saat hari ini, dan juga nas pembimbing kita. Kita baca bersama-sama sekali lagi dari 2 Timotius 2 ayat yang ke-13. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Kenapa kita seringkali tidak setia? Karena kita tidak hidup di dalam ucapan syukur. Tapi bila kita tidak setia kepada Tuhan kita, Tuhan bilang apa? Dia tetap setia. Kenapa Tuhan tetap setia? Karena Tuhan tidak dapat menyangkal dirinya. Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Sebagaimanapun kita, keadaan kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Kasih dan penghargaan merupakan suatu hal yang luar biasa. Alkitab mencatat kita akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia jika kita hidup dalam kasih dan kesetiaan. Kita akan dapat kasih dan penghargaan dari Tuhan bila kita hidup di dalam kasih dan kesetiaan. Kesetiaan merupakan perkara yang sangat penting dalam hidup ini. Contohnya, hubungan suami istri akan menjadi harmonis dan bahagia jika tetap saling setia.
Tidak ada will atau pil. Pil bukan pil obat ya, kalau pil obat menyembuhkan, tapi ini pil yang tidak menyembuhkan. Iya, pil itu adalah apa? Pria idaman lain. Atau pil perempuan will. Pil juga bisa perempuan idaman lain. Atau pil obat pusing. Ada 3 jenis pil. Jangan salah pilih pil. Jadi untuk kesehatan seperti Ibu Helen, jangan salah kasih pil ya buat orang sakit nanti. Pil yang mana nih? Pil pria idaman lain atau pil perempuan pilihan lain atau pil kesehatan antibiotik. Ya, jangan salah kasih ya, dan jangan salah minum telan. Itu perlu kesetiaan hubungan suami istri. Kalau yang umur pernikahannya udah tua-tua, saya nggak berani nasehatin, dia yang nasehatin saya. Tapi kalau yang masih muda-muda atau yang masih setengah muda, saya wajib nasehatin, jangan salah minum pil. Lalu hubungan persahabatan dengan sesama tetap terjalin erat kalau saling setia. Ya, hubungan persahabatan. Kalau tidak ada kesetiaan di dalam hubungan persahabatan, bisa tadinya kawan akan menjadi lawan. Kalau tidak ada kesetiaan. Begitu juga halnya tentang hubungan kita dengan Tuhan. Sangat diperlukan kesetiaan sehingga kita tetap berada di dalam rule-nya Tuhan. Kesetiaan sangat penting. Hubungan kita terhadap suami istri, hubungan kita dengan pertemanan kita atau persahabatan, hubungan kita dengan Tuhan. Penting sekali memiliki kata sifat setia atau kesetiaan. Kalau memang kesetiaan itu perlu dan penting, apa sih kesetiaan itu? Yuk kita mau memahami tentang setia. Kata setia itu adalah kata sifat. Pelajaran bahasa Indonesia adjektif. Dalam Alkitab, kesetiaan juga merupakan salah satu buah roh. Ingat buah roh? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Anak sekolah minggu. Jadi kesetiaan ada di dalam buah roh. Itu ada di dalam Alkitab. Ini urutan yang ke-7. Adapun kesetiaan berarti berdiri teguh, tabah dan berpendirian di dalam suatu hal. Kesetiaan merupakan kualitas yang andal, dapat dipercaya, yang membuat seseorang dapat diandalkan dan kata-katanya teguh. Itu kesetiaan dalam Alkitab. Lalu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesetiaan itu adalah berpegang teguh pada janji atau berpendirian pada sesuatu janji yang sudah diikrarkan. Atau patuh, itu setia. Atau taat, itu juga setia. Dan juga perhambaan. Menghamba itu artinya setia. Kita menghamba kepada siapa? Kita menghamba kepada Tuhan. Artinya kita setia kepada Tuhan. Jadi jangan pandang enteng tentang kesetiaan atau setia. Setia, setialah, setia sampai mati. Mentang-mentang suara saya rendah, jadi Bapak Ibu juga rendah semuanya. Tinggi dong. Setialah sampai mati. Hubungan kita dengan Tuhan. Jadi kesetiaan adalah perkara penting dan harus menempatkan posisi yang luar biasa dalam kehidupan kita. Bagi orang yang setia ada 2 perkara penting yang sedang menantinya. Dia akan mendapatkan kasih dan penghargaan di mata Allah
dan sesama manusia. Dimanapun dia berada selalu dibicarakan orang, tapi bukan dibicarakan secara negatif, tapi yang positif, karena dia adalah orang yang setia. Artinya selalu mendapat pujian, penghargaan dari setiap orang yang dikenal atau bertemu dengan dia. Anak-anak muda yang sekarang sedang kalian harus belajar belajar harus setia. Belajarlah dari waktu kalian menjalin hubungan pacaran. Pada saat kalian setia pada saat pacaran, kalian akan membuktikan diri untuk setia pada saat pernikahan. Jadi anak-anak muda, Bapak Ibu, setialah. Hanya setia yang membawa kalian mendapatkan penghargaan. Jangan buka celah sedikit pun untuk menerima penghapus kesetiaan dalam diri kita. Itulah sebabnya di dalam doa Yesus mengajarkan kita bahwa orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan beroleh selamat. Artinya seorang yang setia di dalam Tuhan pasti diselamatkan. Tuhan bilang untuk orang yang setia bertahan sampai pada kesudahannya. Artinya Tuhan minta kita setia. Tapi kalau hanya cinta tapi tidak ada kesetiaan, itu nol besar. Ada persoalan yang sering kali terjadi dalam diri kita. Kita sering kali sudah mencintai Tuhan, kita sering kali mengasihi Tuhan atau mengasihi pasangan kita, tapi bukti daripada hidup kita tidak nyatakan karena kita tidak memiliki kesetiaan. Itu sebabnya mengungkapkan atau menyatakan cintamu dengan kesetiaan. Jika kita pelajari dari Alkitab, kita akan jumpai beberapa perkara penting yang harus kita pahami tentang kesetiaan. Yang pertama, kesetiaan adalah kunci kemenangan dan berkat. Itu dalam Amsal 3 ayat yang keempat. Kita baca bersama-sama. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Ini berarti Allah adalah Tuhan yang berkenan melakukan perkara besar bagi yang setia dalam perkara kecil. Tapi Tuhan tidak akan berkati atau mempercayakan perkara yang besar bagi orang yang tidak setia. Tuhan akan melihat kita, memandang kita. Apakah kita saat ini setia? Setia dengan pasangan kita, setia dengan pekerjaan yang Tuhan berikan, setia dengan pelayanan yang Tuhan berikan. Kalau kita setia dengan perkara yang kecil yang tidak dianggap orang itu berarti, atau pasangan kita itu berarti, atau pekerjaan itu kita berarti, kalau kita tidak menganggapnya berarti, Tuhan tidak akan mempercayakan perkara yang besar. Jadi jangan berpikir, kok gua hidupnya gini-gini aja ya, kok hatiku sama Tuhan agak mundur ya, kok semangatku agak loyo ya sama Tuhan, kok sepertinya undur. Ingat, kita harus introspeksi diri. Apakah kita memiliki kesetiaan kepada Tuhan? Apakah kita memiliki kesetiaan kepada pasangan kita? Ataukah kita memiliki kesetiaan kepada pekerjaan kita? Kalau kita memiliki kesetiaan kepada segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita, baik pekerjaan tubuh jasmani kita, ingat, dan kesetiaan kepada pekerjaan tubuh rohani kita, Tuhan akan memberikan perkara yang luar biasa. Amin. Amin. Tuhan akan memberikan perkara yang luar biasa buat kita. Hal yang luar biasa akan menanti kita, yaitu penghargaan yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan sampai waktu Tuhan kembali, Tuhan pesimis melihat anak-anak Tuhan. Masihkah ada iman di bumi ini? Karena dilihat orang-orang yang dahulu setia telah undur. Oleh sebab itu,
Kesetiaan adalah kunci kemenangan dan berkat. Kalau kalian ingin diberkati Tuhan, Tuhan ingin memberikan perkara yang luar biasa dalam hidup kalian, berkat-berkat yang luar biasa bagi hidup kalian, setialah kepada Tuhan. Ya. Kedua, kesetiaan adalah kunci kesaksian yang efektif. Ini adalah perkara penting tentang kesetiaan. Kesetiaan adalah kunci kesaksian yang efektif. Amsal 19 ayat 22, kita baca. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang. Ayat firman Tuhan ini. Amin. Kok gak ada yang amin? Sebelah kanan ibu gak ada yang amin? Amin. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Jangan cuma miskinnya yang diaminin, tapi kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang. Amin. Amin. Miskin cinta. Karena sering berantem dia gak setia. Putus nyambung kayak tali layang. Terus nanti ya kita diskusikan. Soalnya tahu banget anak muda ini kalau putus, foto profilnya diganti dengan hewan. Iya. Kalau nggak wanted, muka yang nggak jelas itu, yang cuma bulat, bundar gitu, itu tandanya putus dia pasti. Entar bilang enak lagi hatinya, gambar dia yang lagi belakangnya lah dikasih, jarinya lah. Tuh biasa anak muda lagi error. Ntar kalau udah nikah baru tau rasa dia. Gak bisa begitu, apalagi blokir. Ya, di mana nih ibu lupa. Jadi bukan cuma miskin saja, tetapi bagaimana penting Tuhan itu menginginkan kita jujur, jangan bohong. Soalnya kalau kita bohong, itu tanda-tanda orang itu tidak setia. Untuk menutupi kebohongannya, dia akan mencari kebohongan yang lain. Untuk menutupi salah minum pil tadi, akhirnya dia berbohong. Iya, mabuk ya Bu, sakit, masuk rumah sakit dan UGD. Karena kenapa? Karena dia tidak setia, makanya dia berbohong. Makanya firman Tuhan bilang lebih baik miskin. Tapi jangan mentang-mentang lebih baik miskin, anak-anak muda malas mencari pekerjaan atau mencari usaha atau nggak kerja keras. Katanya firman Tuhan, mendingan gua jujur, gua kan gak ada kerjaan, jadi gua gak punya uang, jadi gua miskin. Jangan juga firman Tuhan dipelintir-pelintir. Lihat dong, katanya dari awal sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Setia. Kalau kamu setia dengan pasanganmu pada saat ini sekarang yang lagi pacaran, pasti kamu akan bekerja keras, berusaha, karena kamu menginginkan pasanganmu menikmati kebaikan atau kesetiaanmu. Dan kamu tidak akan menginginkan pasanganmu menjadi miskin. Dan kamu tidak akan berbohong karena kamu orang yang setia. Ada banyak orang yang bersaksi tapi gagal membawa orang kepada pertobatan. Karena kenapa? Karena mereka bersaksi tapi tidak diimbangi kesaksian hidup yang memuliakan Tuhan. Itulah sebabnya kesaksian dan sikap hidup itu harus sinkron, harus sama. Jangan cuma bisa bersaksi, kamu begini, bla 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 bla. Tapi cara hidupnya tidak seperti apa yang dikatakan. Harus memiliki integritas. Apa yang kita lakukan, itu yang harus kita katakan. Apa yang kita katakan, itu yang harus kita lakukan. Makanya saya selalu berdoa, berkati setiap kami, baik hambamu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu dan jemaatmu yang duduk mendengar, biarlah kami sama mendapatkan berkat daripada Tuhan.
Ibu nggak mau menjadi calo surga. Tahu calo surga? Yang sering keluar kota, Pak Sugi yang paling rutin. Tahu kan kalau calo? Cilacap, Semarang. Jual tiket. Penumpang pada naik. Yang mau ke Cilacap atau Semarang, Ibu pernah dulu ke Semarang naik mobil bus. Orang pada naik, dia turun. Karena yang calo, dia turun. Orang nyampe ke Semarang, dia tetap di stasiun. Itu calo Semarang. Tapi kalau calo surga menyampaikan firman Tuhan, tapi dia tidak menghidupinya, dia tidak memiliki integritas firman Tuhan. Artinya orang lain bisa masuk surga karena firman Tuhan yang disampaikan, tapi dia penyampai firman Tuhan atau dia penyampai saksi itu dia di bumi dadang ketinggalan. Karena kenapa? Dia hanya jadi calo surga. Kalau kita bersaksi, jadikan kehidupan kita saksi yang hidup. Kalau kita berani melarang anak kita berani melarang teman kita untuk melakukan yang tidak baik menjadi baik, kita juga harus melakukan. Kita berani menegur pasangan kita suami istri, kita juga harus melakukan. Jadi kamu harus bersaksi dan hidupmu harus menjadi kesaksian. Kesetiaan adalah kunci kesaksian yang efektif. Kita tidak akan dapat menjadi seorang penyaksi firman Tuhan kalau hubungan kita dengan Tuhan tidak ada kesetiaan. Karena kita tidak mengenal pribadi Tuhan secara dekat, kita tidak akan dapat bersaksi. Tapi kalau hubungan kita dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, kita setia kepada Tuhan, mengiring Tuhan, apapun persoalannya, apapun masalahnya, apapun penderitaannya, apapun sesuatu yang tidak enak dalam kehidupan kita, aku tetap setia kepada Tuhan. Pada saat kita menderita, kita tetap bisa menjadi kesaksian. Jadi kesetiaan itu penting. Kesetiaan kepada Tuhan itu penting. Karena kenapa? Waktu kita setia kepada Tuhan, saat itu Tuhan akan membungkus kita. Tuhan akan menutup kita. Kalau Tuhan menginginkan segala sesuatu terjadi dalam diri kita, setialah. Karena Tuhan punya rencana besar bagi diri kita, bahwa kita akan menjadi kesaksian yang hidup bagi orang lain. Hal yang ketiga, beberapa perkara penting tentang kesetiaan. Kesetiaan adalah bagian dari ketaatan pada hukum Kristus. Matius 23 ayat yang ke-23, kita baca bersama-sama. Celakalah di saat kita alami hal-hal yang menyenangkan, sangat mudah bagi kita untuk menaati hukum-hukum Tuhan. Tapi lain persoalannya dikala sedang dalam percobaan. Kalau ada persoalan masalah, mungkin gak kita tetap setia? Kalau semuanya beres-beres dalam keluarga kita, anak kita semua tunduk dan taat, semuanya menyenangkan hati Tuhan, kayaknya beres-beres aja, nggak ada persoalan, nggak ada masalah, kemungkinan banget pasti kita bisa setia kepada Tuhan. Ada satu orang yang pernah ngomong sama saya begini, "Ibu, males juga ya ikut doa," kata gitu. Makanya saya nggak pernah ikut doa lagi. Kenapa? Percuma. Karena pergumulan saya nggak dijawab-jawab sama Tuhan. Doanya begitu-begitu aja, nggak ada sesuatu gitu loh. Waktu orang itu ngomong, saya berpikir gini, kok
pergumulannya, doanya gak dijawab. Emang jawaban Tuhan, tanda jawaban Tuhan itu adalah apa yang kita inginkan? Apakah jawaban Tuhan itu seperti selalu apa yang kita inginkan? Orang ini gak mengerti tandanya. Kalau Tuhan itu memiliki pikiran atau cara kerja yang berbeda dengan pikiran atau cara kerja kita. Tuhan itu kan menjawab bisa ya, bisa tidak, dan bisa tunggu dulu nanti. Kamu setia nggak? Atau kamu ini berdoa cuma gara-gara hal ini? Buktinya lo kemarin minta kerjaan, doa minta kerjaan, udah dikasih, nggak pernah ibadah. Alasannya sibuk kerja, sibuk repot dengan berkat Tuhan. Jawaban Tuhan itu ya, tidak, dan tunggu. Jadi orang ini gak mengerti tandanya. Terus dia bilang doanya gitu-gitu aja. Ya kalau kamu mau yang lain, kamu lompat-lompat sendiri lah. Lagi berdoa, ya kan? Kalau kita berdoanya, Tuhan terima kasih. Lah kalau dia mau yang gak bisa, Tuhan terima kasih. Oh, terserah. Kamu mau di normal atau tidak normal sama orang lain, mau diketawain. Kok biasa-biasa aja doa? Doa itu kan hubungan kita sama Tuhan. Mana ada yang biasa hubungan dengan Tuhan? Hubungan dengan pacar aja luar biasa, benar gak Bu? Benar gak Tuhan? Ya kan? Hubungan dengan pacar aja luar biasa. Berdoa itu bukannya hanya hubungan kita dengan manusia, tapi yang paling inti hubungan kita dengan Tuhan. Kenapa dibilang biasa? Tadi malam kami sharing-sharing sama mamanya Aksen tentang doa. Saling berbagi sharing. Doa itu betul-betul inti dalam hidup kita. Karena kenapa? Doa itu adalah bagaimana kita berbicara kepada Tuhan. Apa yang ada di dalam hati kita, keluh kesah kita, persoalan kita ngomong sama Tuhan. Itu doa. Jadi jangan bilang doa itu biasa. Mentang-mentang cuma doanya begitu tidak biasa. Jangan. Doa itu harus luar biasa karena hubungan kita dengan Tuhan. Firman Tuhan Alkitab ini adalah jawaban Tuhan. Makanya berdoa dan membaca firman Tuhan itu satu paket. Pada saat kita bicara kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab melalui firman Tuhan. Tapi kalau baca firman Tuhan, kita ngerti di situ. Apa maunya Tuhan bagi saudara dan saya? Apa rencana Tuhan bagi saudara dan saya? Firman Tuhan yang menyatakannya. Doa adalah perkataan kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu, kesetiaan adalah bagian dari ketaatan pada hukum Kristus, pada firman Tuhan. Apa yang ditulis oleh firman Tuhan, kita harus melakukannya dengan setia. Karena ini adalah satu ketaatan terhadap firman Tuhan. Jangan coba-coba melanggar firman Tuhan. Jangan coba-coba. Sekali kita melanggar firman Tuhan, kita akan lebih jauh lagi melakukan pelanggaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, kesetiaan adalah bagian dari ketaatan pada hukum Kristus. Doa, baca firman Tuhan, kita akan tahu apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, sehingga kita memiliki kesetiaan untuk mentaati perintah Tuhan. Berikut yang keempat dan terakhir, perkara penting tentang kesetiaan. Kesetiaan menuntut pengorbanan. Ini Yohanes 3 ayat 16, pasti sudah hafal semua. Ya, Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena kesetiaan menuntut pengorbanan. Amin.
membawa kita kepada kematian kekal. Tapi karena kasih, Dia menyerahkan anaknya yang tunggal untuk menebus saudara dan saya yang melakukan pelanggaran. Tuhan menjadi satu teladan dalam diri kita, bahwa kesetiaan menuntut pengorbanan. Karena Tuhan inginkan dalam diri kita, pada saat kita setia kepada Tuhan, pada saat kita memiliki cinta kasih kepada Tuhan, di saat itu pasti kita mau berkorban. Amin. Kalaupun kita tidak setia, katanya Tuhan di dalam nats pembimbing kita, Tuhan tetap setia. Itulah cinta Tuhan, pengorbanan Tuhan, kesetiaan Tuhan pada kita, anak-anaknya. Seringkali kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Dari mana kita tahu bahwa kita tidak setia? Saat teduh kita koreksi, kira-kira kita setia nggak saat teduh? Jawabnya dalam hati aja, supaya ibu nggak tahu. Dari doa kita, setia nggak? Setia Bu, sehari 3 kali. Oh ya? Kayak siapa tuh? Yang di dalam kitab sehari 3 kali? Siapa? Yang masuk ke gua Singa? Daniel kan dia berdoa toh, tapi dia tetap berdoa sehari 3 kali. Oh sama, saya juga Daniel modern. Daniel masa kini sehari 3 kali. Oh bagus banget. Kapan doanya? Makan pagi, makan siang, makan malam. Setia? Jawab sendiri. Doa kalian, doa Bapak Ibu, apakah kita setia? Supaya kita tahu kita ini sudah berkorban belum. Pelayanan kita dari hari Senin ketemu Senin, kamu di gereja mulu. Katanya lewat tetangga, dari mana Bu? Dari gereja. Besok lagi, dari mana Bu? Dari gereja. Mau kemana Bu? Mau gereja. Setia banget, pada di gereja ngeruh. Siapa tuh? Jawablah masing-masing. Katakan sejujurnya, aku itu, Ibu. Romannya kita rajin, padahal belum berkorban. Ada gak sih pengorbanan yang kita buat untuk yang kita cintai, yaitu Tuhan kita? Bekerja aja di dalam perusahaan, kita perlu berkorban. Kalau malamnya udah begadang, kerjanya jam 8, tahu perjalanannya 1 jam, pasti akan bangun pagi, mengorbankan waktu istirahatnya. Bangun pagi cepet-cepet, karena harus kerja jam 8 sebelum jam 8 harus masuk kantor. Berkorban. Dalam bekerja kita bisa memberikan yang terbaik. Untuk Tuhan kita bisa gak memberikan yang terbaik? Berkorban. Berkorban memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kesetiaan menuntut pengorbanan. Sebagaimana Tuhan memberikan pengorbanan untuk kita membuktikan bahwa Dia setia. Apakah kita mampu bercermin atau meneladani kepada Tuhan kita yang memiliki pengorbanan luar biasa? Sifat setia pasti memiliki kasih dan cinta kasih. Kalau kita memiliki kesetiaan, pasti kita memiliki cinta kasih. Kalau kita memiliki cinta kasih, pasti kita memiliki pengorbanan. Koreksi dalam diri kita masing-masing. Apakah kita sudah memiliki kesetiaan yang sampai berkorban bagi Tuhan? Sebagai penutup, kesimpulan. Sebagai orang percaya, kita harus setia. Karena ada perkara-perkara luar biasa di balik kesetiaan itu. Kesetiaan kita kepada Tuhan secara khusus. Kesetiaan adalah kunci kemenangan dan berkat, dan kunci kesaksian yang efektif. Juga merupakan bagian dari ketaatan kita pada hukum Kristus. Kesetiaan juga membuat kita rela berkorban, sehingga
Orang yang setia adalah seorang yang telah meneladani Kristus yang setia adanya. Setia perlu pengorbanan. Pengorbanan perlu dibuktikan supaya menjadi kesaksian hidup. Kita berdoa.